Oke, kembali lagi pendakian setelah beberapa bulan tidak mendaki. Kali ini kita akan mendaki Gunung Arjuno via Tretes. Oke, sekarang kita lagi menunggu untuk di pos perizinan. Dan ini adalah peta untuk melihat trek-trek yang nantinya kita akan lalui untuk menuju Gunung Arjuno via Tretes. Dan sembari menunggu petugas untuk kita mendaftarkan diri menaiki Gunung Arjuno via Tretes ini, sembari juga kita mengecek alat persediaan kita mulai dari logistik dan lain sebagainya. Dan untuk mendaki Gunung Arjuno Welirang via Tretes ini, kita harus booking online H-3. Setelah selesai booking online, kita harus menyiapkan pendaftaran kita yang sudah disetujui lewat email. Oke, tadi udah habis registrasi. Saatnya kita ingin mendaki. Diawali dengan baca bismillah. Ya gimana? Oke bos, udah capek nih bos. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aki, pimpin Ki. Pimpin kaki. Pimpin Ki. Semoga pendakian ini dari pos 1 berangkat sampai pulang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Arjuno memiliki ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur, setelah Gunung Semeru dan Gunung Raung. Gunung ini memiliki 4 jalur pendakian, yaitu Lawang, Purwosari, Tretes, dan Sumber Berantas. Nama gunung yang sama dengan pewayangan ini, selain mempunyai legenda tentang sosok Arjuna, juga mempunyai jalur pendakian yang menantang. Dan juga kemistisan pendakian Gunung Arjuno lebih menantang dengan adanya alas Lali Jiwo. Dan akhirnya pun kita sampai di pos 2 ini, atau yang biasa disebut di kalangan pendaki yaitu Kop-Kopan. Kita memakan kurun waktu sekitar 2,5 jam. Di sini merupakan area terbuka yang lapang, ada sumber air dan warung kecil. Namun sayang, pas kita kesini warungnya sedang tutup. Panorama di Kop-Kopan ini lumayan indah, apalagi ditambah suara gemercik air yang deras. Jalur pendakian Gunung Arjuno dari pos 2 sampai pos 3 nantinya masih sama, yaitu menanjak dan berbatuan. Dan jalur ini pula nantinya akan melewati tanjakan Asu atau tanjakan naga. Ya, seperti dari namanya, pastinya lutut ini tidak akan dikasih ampun. Setelah tanjakan Asu, jalur pendakian selanjutnya melewati alas Lali Jiwo. Dari pos 2 menuju ke pos 3 ini estimasi waktu yang ditempuh kurang lebih 3 jam. Gokil sih. Hampir mau 3 jam belum nyampe ke pos 3. Ini bener-bener gokil. Kalian harus nyobain sih Arjuno via Tretes. Bener-bener deh. Gimana rasanya, Sep? Gak mampu bosku. Aduh. Ya, tetap nikmati dan rasakan. Alas Lali Jiwo atau biasa disebut hutan Lali Jiwo mempunyai makna hilang ingatan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penamaan Alas Lali Jiwo dikaitkan dengan banyaknya pendaki yang hilang. Konon, pendaki yang hilang itu disesatkan oleh para makhluk halus di tempat ini. Namun ternyata penamaan Alas Lali Jiwo itu tidak berdasarkan cerita horor atau mistis tersebut. Penamaan Alas Lali Jiwo ternyata berdasarkan nama sebuah bangunan di hutan yang terpencil yang dibangun oleh Max Lennon di atas tanah di lereng Gunung Arjuno. Namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya pondok tersebut. Apakah sudah rusak atau dibongkar sehingga sudah tidak ada bekasnya. Namun bagaimanapun kita harus menjunjung tinggi dan menghormati kearifan lokal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masih semangat?
Akhirnya kita pun sampai di pos 3 ini yang biasa disebut dengan pondokan selama kurang lebih 3 jam dari pos 2 tadi. Di tempat ini cocok untuk para kalian yang ingin ke Welirang untuk ngecamp di sini. Namun untuk yang ke Arjuno cukup untuk mengisi perbekalan air dan rehat sejenak. Setelah itu lanjut ke Lembah Kidang. Dari pos 3 menuju Lembah Kidang ini cuma memerlukan waktu sekitar 20 menitan. Karena hari sudah semakin gelap, kita harus cepat-cepat sampai di Lembah Kidang. Karena 3 orang teman kita sudah sampai duluan di sana. Lembah Kidang dan Savana 2 adalah tempat ngecamp ideal untuk bagi para pendaki yang ingin menuju Puncak Arjuno. Sudah mulai gelap. Masih di atas. Go. Jalan. Setelah 20 menit, akhirnya kita sampai di Lembah Kidang dan bertemu dengan teman-teman kita yang sudah lebih dulu di sana. Sampai bos, sampai. Alhamdulillah udah sampai di Lembah Kijang. Bener-bener gokil, jalur via Tretes bener-bener gokil. Bener-bener. Ini lagi pada masang tenda. Bukannya nggak mau bantu, emang udah ada job listnya masing-masing. Oke, mungkin kita akan bermalam di sini. Besok jam 5 kita akan muncak. Akhirnya jam 5 pun tiba. Kita sedang siap-siap mengecek segala peralatan untuk dibawa ke Puncak Arjuno. Seharusnya kita ini harus sarapan dulu sebelum summit. Namun apalah daya, ternyata logistik kami dibabat habis oleh babi hutan. Namun semua itu tidak akan menyurutkan rasa semangat kami untuk menaiki Puncak Arjuno. Hati-hati bos, lihat-lihat. Arjuno bos, bikin saltang bos. Bikin saltang dan freestyle. Ah. Pendakian ke puncak Gunung Arjuno ini tergolong berat karena harus melipir ke sisi kanan gunung lebih dahulu. Setelah melipir harus naik turun 3 bukit untuk sampai puncak Ogalagil. Setelah Savana 2, jalur pendakian terus menanjak tiada ampun. Mendaki bukit sesekali melewati bebatuan besar. Gokil jalurnya, sangat gokil. Gimana? Capek? Bos. Lanjut puncak apa lanjut pulang? Lanjut pulang.
Tetap semangat. Hiji. Iksa bos. Aduh. Cek nang tunggu sampai ini. Iya, Bang. Kena kabut cuy, kena kabut. Harus rehat dulu bentar sebelum memasuki pasar Dieng. Dari puncak bukit pertama sudah tampak puncak Arjuno. Namun hari ini tidak terlihat karena tertutup kabut. Daerah ini merupakan lokasi pasar Dieng atau pasar setan yang cerita horornya ngetren di kalangan para pendaki. Nevermind guys. Salah satu misteri yang paling bikin ngeri dari Gunung Arjuno selain alas Lali Jiwo adalah pasar Dieng atau biasa disebut dengan pasar setan yang berada di kawasan sabana di jatuh jalur pendakian menuju puncak Arjuno. Menurut cerita yang beredar, banyak pendaki yang mencium bau aneh ketika melewati atau mendirikan tenda di area tersebut. Dan juga cerita yang beredar di masyarakat lokal, banyak pendaki yang mendengar suara keramaian di pasar Dieng. Padahal tidak ada seorang pun yang terlihat. Dan juga banyak mitos yang menyebut kalau sampai terjebak di pasar itu, tidak ada yang akan kembali lagi. Selain itu, banyak pendaki yang bilang bahwa mereka sempat mendengar suara gamelan. Bahkan suara gamelan itu sangat dekat di telinga. Menurut warga lokal, fenomena suara gamelan itu disebut ngunduh mantu. Karena gamelan tersebut ditabuh sejak zaman kejayaan Singosari dan Majapahit. Kalian boleh percaya atau tidak, yang terpenting tetap jaga etika dimanapun kalian berada. Puncak Gunung Arjuno berupa tumpukan bebatuan besar yang disebut dengan Puncak Ogal-Agil. Disebut Ogal-Agil karena di puncaknya ada sebuah batu besar yang jika dilihat sekilas tampak akan jatuh jika tertiup angin sedikit saja.
Walaupun cuacanya sedang tidak bersahabat, namun kita tetap harus bersahabat dengan alam, bagaimanapun itu juga. Dan akhirnya selama menempuh pendakian 3 jam dari Lembah Kidang, akhirnya pun kita sampai di puncak tertinggi nomor 3 di Jawa Timur ini. Dan pendakian Gunung Arjuna Via Tretes ini saya sarankan tidak untuk pemula. Tapi kalau kalian sudah mempersiapkannya sebaik secara mental dan fisik, boleh-boleh saja. Yang penting tetap jaga etika. Akhirnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.